sekarang problem kita, kamu jadi buruh. Kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu bingung nggak? Ya bingung. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mas, Tuhannya satu saja. Itu disebut Dorobawa masalah rojulan fi syuraka umutasakisuna warojulan salamal lir. Nah, sekarang itu kita ini mulai kehilangan fatonanya Rasulullah SAW. Nabi dulu itu kalau menerangkan ilmu, itu logikanya gampang sekali. Logika yang dibangun itu gampang sekali. Ada orang cerita, ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu. Apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung jalan enggak. Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya, semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau gitu jangan. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair katanya. Jadi dulu Nabi itu, terus ini yang kita pakai. Dulu ahli Madinah itu mangga, itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Madinah dan penduduk Madinah itu abkhosnasi kailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli. Nabi cara ngendikan itu, Ara'aitum lau annallaha yamna'us samra fa bima yastahilu ahadukum mal akhi. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi jual, lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli film, nyatanya belum jadi mangga. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus ahli Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da bidui sholahiyah, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah, sekarang banyak kiai yang sidik-sidik neraka. Sebenarnya Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda, dia itu dipersek. Mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ingin Islam tapi jangan larang seks bebas. Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul. Masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi ya tak izinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhibbuhu li binti. Kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki jomblang. Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibbuhu li binti, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka ya Rasul. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya tidak suka Nabi. Sampai otaknya itu ya stuck di zina. Sehingga otaknya itu, wah zina itu buruk betul. Akhirnya, ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tanpa zina gimana? Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Nabi pertama mengingatkan, atuhibbuhu li binti, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Sampai dia nggak bisa apa-apa. Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm. Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah itu dikunjungi, kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, 5 datang jilu ala sirarin nas. Oh kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu. Jawabnya beliau, innama ana tabibun ujawil mardur. Di mana-mana Nabi itu ya dokter. Di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun. Sehingga dulu ulama khilaf itu khilaful a'immah apa? Rahmah. Masyhur. Saya sering cerita dan itu ada di kitab Hilyatul Auliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburu. Atau kebalikannya apa? Yang satu itu mali aroka abisa. Ka'anna kataknatu rahmatillah. Kamu kok sering cemburu, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Wong kok ora iso syukur.
Yang satu gojlok, mali aroka dohikan kaan naka tak manu makrillah. Kau kok buya-buyu kok bebas kon rokok lah itu. Nah, sehingga ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu kalau saya Abdul Al-Haddad itu tanya, contoh ngaji sopo, ngaji siar. Kiaimu tahu nangis? Enggak. Ojo ngaji. Kiaimu hati atos, kiai kok iso nangis. Tapi kalau Abdul Hasan Asadi ini kebalikan, contoh ngaji sopo, ngaji siar. Kiaimu tahu guyu nak ngaji, boten nate. Serasa ngaji wong rasa syukur. Nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khaufau wa tama. Ada khauf, ada apa? Rasa. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, saulangnya nggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan kisah itu kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asy'ibani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir. Dianggap fikir itu aman, ngeringankan hisab. Nggak dengan fikir yang dihisab malaikat apanya kan? Kan nggak bisa hisab jenengan, apa saja nggak punya. Punyanya problem. Nah setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asy'ibani. Kamu ke sana dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asy'ibani itu kalau ngitung uang tuh di meja, emasnya tuh banyak, uangnya banyak, dia hitung di meja. Malah kaget, saya ini bertemu kiai, kedunya ini ketemu kiai, kedunya. Gak karena Muhammad bin Hasan Asy'ibani itu wali kamu tanya, kamu heran ya ada kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, biar dipakai gemenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus, jangan kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rotok seneng duit. Ya sudah ada cerita itu, kok diangen-angen, terus keterusan umatnya kayak gini-gini. Jadi ini cerita nopo istihad, apa cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak orang soleh tidak ikut ngurus negara ini, mau dikemanakan negara ini. Tapi ada yang berpikir, gue seneng nak orang soleh berkontaminasi. Ya sudah monggo, sing serapayu jabat, ya berpikir zuhud. Sing payu ya berpikir politik. Yang penting semuanya itu berdasar ilmu. Yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyhur itu dia sering diceritakan Imam Ghazali, anak alim uhibbukullah alim. Kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim ini yang tahu perspektif. Orang yang enggak, yang ngiranya, salah lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah. Di depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Yaitu tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya serah jelas kok jadi wamin ayat itu. Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur itu kayak apa rusaknya? Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi itu bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Barang turu sebeli esuk wis bar alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksiatnya. Nah karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Jadi mulai maksud kula ya tenan. Sampeyan anut jalur wong alim iki turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan nggih ibadah, gojol-gojolkan ambek kanca nggih napa? Ibadah. Karena ini semuanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrah. Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya sumber. Kiai kok jagongan guyon sewengi kiai opo? Kiai kok turu sewengi ku kiai. Karena basisnya ada ilmu. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Tadi beliau juga cerita di nasihat dibangun idza lam tuhsin fala tusik. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ini paling gampang apa? Tidur kan?
Wis jangan nak turu wis ra zina, ra maling, ra ngrasani wong wis ora suci. Nah, dengan konstruksi usul fikih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ya sama. Ternyata makan itu yang menjaga nyawa. Ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu nggak percaya puasa, sama nak puasa udang goreng itu mewah. Udang goreng itu mewah. Air satu teguk itu mewah. Makanya kalau lama dulu ada santri kepengen mangan enak. Ya saya ingin mangan enak gini-gini caranya gimana? Itu rumusnya ada sate dan mie ayam. Idamuhu alju. Kalau kamu ingin enak, lauknya itu lapar. Ya kalau kita kalau puasa itu semuanya kan enak. Ya itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu. Kayak ijazah dilakoni. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafazkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka, itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Dan neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak. Jadi kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak. Surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu, saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun melafazkan la ilaha sekali langsung dihukumi mukmin. Yufar lahum ma qad salah. Qul lil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum ma qad salah. Orang yang melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang. Tapi gara-gara tidak ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Niam mesti nguri wah sewi mesti. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi luar biasa. Kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam mazhab Sadziliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abu Hasan Asy'ari itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik hadhil kalimat. Orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali tidak akan dimaafkan Allah. Tapi melafazkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan itu barokahnya la ilaha illallah. Ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau baca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar itu ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika bihadzal kalimat. Kamu boleh istighfar berdasar hadhil kalimat, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Nah itu urusan monggo. Tapi apapun itu basisnya harus apa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Paham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu. Itu kan aneh betul. Hadil kalimatun soro bihal kafiru musliman. Pakai fasorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh enggak? Jadi kalau suwon pokoknya basis ilmu harus sekuat. Misalnya dia nagih kiai kan pertemulan itu politik terus. Tapi politik itu bagian dari ilmu itu aja dia terang malah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iki wong semuanya sudah tahu sampean alim, menerangkannya enak, fikhan, wa usuliyan, wa tafsiran. Cuma mereka yang tanya itu biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan lho, terangkan. Mati.
Setuju kan, setuju? Sila. Asal dakaik. Andai kan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sopo. Tapi mungkin kalau ke mbah-mbah saya ya juga babanya nih pihak juga Pak Abdul Aziz, mungkin putuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling aku sergep. Yang jelas tuh dari kafadlu yuti apa? Mayas. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbah Mun tuh sering cerita juga bahasa. Kena kepengen ngalim, gue sinau sedurunge ngaji. Ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu. Sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok Mbah Mun baca jer, kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa, berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya, misalnya Mbah Mun baca wadakaro sopa al-musannifu, kamu baca wadakaro al-musannifu. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang itu nggak tahu betul, Gus maknanya lam tardiman itu apa? Lam tardiman. Dicari di kamus itu tidak ada. Ternyata itu di head lam tarodaman. Dia baca satu lam tardiman, dicari di kamus sampai hidup mati lagi ya nggak ada. Ya, jadi kamu baca dulu, misalnya di bab head lam taro nari ngali sopo mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji Mbah Mun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Mbah Mun mergo sorokan kabeh santri ku ora mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda itu maca sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serontok alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, ya berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Ki Mustafa, Ki Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu. Biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Pada salah ya. Kenapa pada salah? Karena kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya Mbah Mun betul. Ada kiai nggak tahu apa kakek mergawe kakek politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri, kulo gak ada makna kok lawang. Ya walang sini lawang itu. Mau ngalah. Terus watini lan wit alu. Gurune maca alu. Kulo gak ada makna kok elo. Lah ya wit telu kena gua alu. Tapi saya menangi kiai itu kalah santri itu. Saroko nyolong sapa wong albedo tangi anduk. Terus gurunya kaget. Cung kok anduk, cung. Bareng didelok ndok. Karena kalau pegon kan anduk sama ndok itu padha wae. Ini ada padha. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora, yo haram, yo padha wae kalau gitu nyolong. Nyolong endok ya haram, nyolong anduk haram. Lo cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Waro'a itu Zaidan, saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan nggak sopan. Habis Ustadz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan. Zaidnya mana? Dia nggak ngerti. Zaid datang, saya melihat. Mana orangnya kok dibahas-bahas terus itu. Ya, jadi yang serius tadi kalau sampean ingin nguji kualitas Anda. Makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan bangun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya. Nanti ketika Mbah Mun baca tadi kalau kemiripannya kita 90% ya bagus. Syukur-syukur sampai 100. Dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jami' Hatam. Sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu. Kalau tahqiq ya tahu.
Biasanya kalau tahqiq itu Mbah Mun karena takut menyalahkan kiai-kiai Jawa, kalau baca 2 kali, misalnya begini, Yasmalu, kadang diwaca Yasmilu ya apa-apa nggih Jawa wae gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau kiai Jawa itu berat sekali. Domeli bojo bolak-balik mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca Yasmilu. Saya tuh menangi loh, kiai Jawa dulu baca Simai itu menangi, Masdar Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca Samai semua sekarang. Saya menangi kiai itu baca Dilalah. Lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca Dalalah. Fa'alah. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, dukik tu bena hajaro ini. Saya ini digebek 2 batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main karena Ibnu Hajar Al-Haytami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi. Mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya belajar. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Wah mesti meriang saya kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya. Kasihan gurunya. Nggih, pun cekap. Pon, itu catat ya. Sebelum ngaji baca dulu. Satu lagi, Gus. Sampean ketoke kayak desa kok kuliah. Kamu tuh kuliah? Oh, nggih nggih. Pun, dari belajar dari mana sampai kemana Gus jenengan? Dari Mondok sampai ke Jogja sampai Putih. Monggo. Ini karena sesuai kontrak, nggak boleh nyulaini janji sekali aja Sekali tak tekno. Jadi sebetulnya kalau di ilmu, saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi itu, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu final dari kaum pasti aneh. Nah masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, nggak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur cucu Mbah Hasyim. Orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik supaya masa-masa transisi ini nggak ada perlawanan. Nah itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, lah engkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda alami. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat hijrah. Saya bilang kalau ngitung itu porogabit, padahal kita zaman sekolah porogabit itu pantangan. Tapi saya bilang, saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Ba? Kalau manggil saya Pak Ba. Kalau di kitab disebut rubu'ul usur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100.000. Setelah 100.000 rubu'nya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Nah itu matematika Arab. Makanya orang Arab tuh nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuhnya 25 juta. Berarti 2,5-nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu rubuhul usur. Diusurkan dulu baru dirubuh. Misalnya 6. 2/3 6 berapa?
Orang Arab bilang sulusan. 6 sulusnya 2. Sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuro. Zakat zuro itu kan al usur sama nisful usur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100 10. Nah sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Nah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usur, berarti 5. Jadi orang Arab itu gak mau langsung bilang 5, karena kalau 100 dibagi 5 itu jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu, terus nanti dibilangkan nisful usur. Nah, jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar biasa. Nah, itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah porogabet, karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5 bahasannya apa? Rubu'ul usur. 1 miliar, usurnya berapa? 100. Rubu'nya berapa? 25. Nah ini semoga buatan ngingkari janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Sebetulnya masih ada satu lagi, cuma ampun. Beliau adalah sangat hafal dengan nu'util masyayikh. Artinya sebutan. Kenapa Imam Ghazali itu Syekhul Islam, Hujjatul Islam. Kenapa Imam Anu Syekhul Islam. Kenapa Imam Anu, sahabat Anu, kok ada Saifullah, ada Asadullah. Itu biar ahli sekali. Karena ini belum tuntas, jadi ya berikutnya insya Allah. Kita mentung ngakakan, ya Allah, moga-moga Gus Bah gelem kono to ngangon. Jajal dongane Gus Bah karo dong sampean mandi kira-kira. Matur nuwun Gus, matur nuwun Sayyid. Matur nuwun, sangat matur nuwun, sangat masyaallah niki jelas. Gus Bah itu enteng, cepet atau diterimanya ku apa jenenge keterangannya cepat dan lain sebagainya cepat. Enggak ada kayak yang jelimet. Tak kira apalagi saya mendengar dianya saja nggak paham. Nah itu. Nah demikian matur nuwun, sampean kudu matur nuwun sangat wong sing lagi uzlah ora gelem. Luar biasa, kita hanya selanjutnya atemon Gus. Kula sak sedulur, sak santri nek pas jenengan donga pas uzlah njaluk ditungakne ketemu. Nggih, atemon pun nggih. Sampai itu. اللهم صل على سيدنا محمد أصبح بعين الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا فتاح يا خير الفاتحين افتح قلوبنا واشرح صدورنا واجعل علومنا نافعة واجعل أعمالنا صالحة واجعل ذرياتنا طيبة واجعل حياتنا حياة مطمئنة مرزوقة سالمة من الآفات والبلايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا لطيفا بخلقه ويا عليما بخلقه ويا خبيرا بخلقه الطف بنا يا الله في قضاء حوائجنا كلها من حياة الدنيا والآخرة يا لطيف يا عليم يا خبير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Mohon tamu tidak perlu salaman pada Gus Bah dan Kiai Mustafa dan keluarga. Banser mohon untuk diamankan. Amankan kita menuju guest house untuk sowan datang Kiai Said. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dibacakannya doa, maka telah usailah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya dan disampaikan banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan, dimohon untuk hadirin yang berada di depan panggung untuk memberikan jalan dan mundur ke belakang, karena para masyayikh
akan meninggalkan tempat acara. Dimohon untuk memberikan jalan bagi para masyayikh. Dan kami informasikan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan bahwa setelah asar akan agenda acaranya haul di Makbarah. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan bahwa acara setelah asar yaitu acara tahlil di Makbarah.